Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Yang dirahmati oleh Allah seluruh jamaah Iwamid On Air yang tergabung di Aula Iwamid On Air di pagi hari ini, di sore hari ini, dalam Risalah Senja Ramadan Indah, satukan langkah menuju barokah. Alhamdulillah, 2 kali pertemuan dalam Ramadan yang hari ini insya Allah terakhir dalam bulan Ramadan kayaknya, ya, karena enggak tak masukkan ke agenda wis pokoknya yang penting dielingno yo mangkat ora yo wis watu-watuan. Alhamdulillah di sore hari ini di dalam Risalah Senja ini kita mengambil tema yaitu di antara lapar dan doa kita belajar untuk tunduk. Tema ini sangat luar biasa sekali karena tema ini mengingatkan bahwa dengan kita berpuasa, dalam kita berlapar-lapar dahulu, dan kita akan berkenyang-kenyang kemudian. Itu kata dari syair Roma Irama menyebutkan berenang-renang ke hulu, berenang-renang ke hulu apa lali? Senang-senang kemudian Dulu berenang bersenang-senang kemudian. Makanya tadi saya bingung. Ya, makanya tadi saya bingung urutannya kok kebalik ke golek topne piye ini ya. Udah. Berarti memang itu yang saya sengaja untuk mengetes kecerdasan panjenengan semua. Ya, pada suka muda. Alhamdulillah jamaah pinter sedanten Bunda. Iya, alhamdulillah masih cerdas. Alhamdulillah cerdas Mbak. Berenang-renang Bersenang-senang kemudian. Oh, malah aku berenang-renang dulu. Akhirnya ya kebalik, ya benar itu. Nah, itu artinya bahwa kita memang bukan hanya sekedar benar-benar sakit. Walaupun ada mungkin di antara kita itu yang memang dia itu sedang sakit. Sakit perasaan, sakit apapun, ya, yang tidak disengaja kok teko. Ada ya di antara kita yang punya permasalahan yang tidak diinginkan kok terus datang terus, yang ini belum selesai yang itu tambah meneh, umbruk meneh. Mungkin begitu karena saya itu mengalami begitu. Mungkin ada yang atau sama dengan saya. Ya, udah ngaku yang penting itu memang manusia itu begitu. Nah, kita sekarang berlapar-lapar dahulu, berkenyang-kenyang kemudian.
Karena nanti kalau kita sudah di surga itu sudah tidak ada syariat berpuasa, tidak ada. Tidak ada istilah nanti kita di sana menderita, tidak ada. Dan tidak ada istilah nanti di surga itu punya kegiatan apa dan ada. Tapi ternyata, kalau mumpuni bilangnya Tater, bahwa hanya satu kegiatan yang tidak akan putus di dunia dan di akhirat. Terus berjalan. Di dunia ya kegiatan ini berjalan, di akhirat juga berjalan di sorga nanti, bukan di neraka. Sudah tahu apa belum? Halo? Kegiatan apakah itu yang di dunia itu dengan di sorga itu sama? Kegiatannya berjalan? Apa ya? Apa yo? Kuis Ramadan. Ya, kuis Ramadan. Nah, sekarang kuis hadiahnya, hadiah yang bagus. Hadiahnya Fatihah. Ayo, siapa yang bisa? Sholat. Di sana sudah tidak ada syariat sholat. Apa? Apalagi ayo cerdas, ayo. Berapa ini 70 orang ini? Ini udah tambah belum ini? Coba kita lihat. Ayo. Nggak, ayo. Tidak bisa menjawab. Serah apa? Apa? Ayo. Ya, ayo, ayo. Salah ndak masalah. Sing penting jawab gitu. Ayo, satu. Coba. Alah, 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 enek. Nggak ada kan? Nggak sanggup? Ya sudah. Biar cepat. Udah. Ini ilmu baru ini. Saya ilmu baru dapat. Iya. Iya, jawabannya senang-senang. Bersenang-senang. Oh, apakah kita di dunia selalu bersenang-senang? Tidak. Kalau toh kita, ya kalau toh kita bersenang-senang di dunia itu katanya fatar morgana, wa mal hayatud dunya illa lahun wala'ib. Berarti bukan itu. Ayo, siapa lagi? Ayo, Cung. Awas ini nanti kalau dimasukkan YouTube ini bisa untuk kanu, bisa untuk kanu. Ini jawabannya spektakuler sekali. Padahal di hadapan kita, di benak kita hanya kita tidak bisa menyampaikan. Apa itu? Jawabannya adalah apa yuk? Apa ya? Sulit kan? Ini yang saya aja belum tahu. Ternyata kegiatan yang ada di sorga dan itu berlanjut dari kegiatan di dunia itu adalah bermajlis taklim. Di depan kita kan? Iya. Kita itu nanti di sorga itu para ulama, para ustadz dari di dunia mengajar, nanti di akhirat juga mengajar nek situ mlebu sorga. Nanti kegiatannya di sana mengajar, kumpul bareng. Ya sebelum acara senang-senang yang lain kumpul. Apa pertanyaan yang ada di sana? Itu bukan pertanyaan masalah yang susah-susah, bagaimana ini, bagaimana itu, enggak. Pertanyaannya adalah taklim yang di sana adalah bagaimana cara menikmati surga. Itu nanti ada orang yang mungkin belum bisa, baru masuk kok. Apa iya kalau baru masuk ke sesuatu itu dia langsung bisa? Ayo jawabannya bener apa? Laharan jawab ini kalah ini. Bener apa ora?
Enggak, Bang. Iya, Masih Di adaptasi. sana nanti Allah itu tidak langsung memberikan pasti bisa enggak. Kadang-kadang di sana ada yang masuk malah kebingungan tok, pelangap, longo. Begitu kan? Bingung iki piye, cara mangan model swarga iki piye. Udah bisa belum jenengan? Belum berarti kan? kata bayi lahir ngoten niku nggih, Bah. Pas Ya lahir bingung, bingung. lala lolo, ya lala lolo Nah, bingung nanti di sana. nangis, Itu ada yang nangis ngajarin. tingak-tinguk ngoten. Nah ya tengok cara mangane piye wong kita sekarang di dunia ini makan aja di restoran yang biasa di lesehan karo jegang itu podo karo neng. Ya enggak sama dengan yang di hotel bintang 5 atau mungkin bintang 7. Ada hotel bintang 7 ini. Ada bintang 8. Enggak bintang 7, kalau Yang bintang 7 7 sakit kepala, Bah. nah Oh iya, iya. maksudku hotel bintang 7 itu enggak wong sing mumet-mumet iku. Nah itu, kalau bintang 5 itu beda cara makannya. Dikasih peso sing ora landrep. Kadang-kadang peso apa dari itu loh, dari kanu apa namanya? Ya dari plastik, terus Plastik. karpu. Nek sing ora iso makan coba gimana? Ayo dikasih anu apa namanya? Sing nggo tisu Hmm, lape digawe ya bunga, penutup. dikira Nah, yo penatop dada, nanti dikasih wijian malah kira-kira sop. Nah, kan bingung. Itu Cumi. saja itu nanti di sana kita padahal tidak kenal makanan di akhirat itu seperti apa, supnya seperti apa, buahnya seperti apa. Padahal digambarkan dan apa di dalam Al-Quran itu buahnya itu satu pohon tapi bermacam-macam buahnya ya. Jadi nandur ketok pelem iso napa bisa tukul bisa moe kelengkeng si sebelah jeruk padahal satu anu loh satu pohon bingung kan iki rasane opo isine yo mung penasaran tok malah kebingungan rasito mangan kaliren ini bisa kalau tidak ada taklim di sana makanya itu malah ada yang disampaikan ini bagi mungkin laki-laki yang konon katanya dikasih 40 bidadari coba bagaimana cara ngaturnya bingung kan di piye ini ini guyonan nih. Nah iya yang perempuan itu sebagai ratunya bidadari itu nanti gimana perasaannya di sana? Loh sampai bisa membayangkan enggak itu? Apa di sana isinya cemburu? Enggak ada cemburu, enggak ada apa. Coba sebegitu spektakulernya kegiatan di surga sampai kita itu enggak tahu bagaimana. Perlu enggak taklim? Halo, perlu enggak taklim? Belajar. Aran Jawa. Ya tentunya perlu. Nah perlu itu berarti kegiatan taklim akan terus berlangsung sampai kalau kita sudah masuk ke dalam surga jika jadi nanti. Nah itu makanya nanti kalau ada pertanyaan apa kegiatan yang di dunia sampai di surga nanti tetap dijalankan, jawabannya adalah ayo jawaban lagi. Majelis taklim. Nah, majelis taklim makanya jenengan itu harus semangat dalam bermajelis taklim, banggalah jenengan dipilih oleh Allah untuk masuk di majelis taklim karena apa? Nanti kita ini adalah kegiatan-kegiatan yang di surga inilah makanya yang namanya majelis taklim itu adalah apa itu? Taman dari petamanan surga ya memang itu karena ini akan terus berlangsung sampai di akhirat alhamdulillah oke. Sampai hari ini kita pun belajar disuruh belajar untuk urusan dunia belajar apa yaitu kita belajar lapar
Karena tidak kita semua itu mengalami otomatis lapar. Bahkan hari ini jarang orang yang lapar, kecuali mungkin di Palestina atau mungkin sekarang di Israel atau mungkin di Iran. Itu sekarang mungkin banyak orang yang di sana otomatis lapar. Dan ini pun ancaman dunia, karena kalau perang tidak berakhir-akhir, itu lama-lama kelaparan akan melanda di antara kita. Hati-hati nih. Karena apa? Minyak mahal, perekonomian dunia goncang. Insya Allah Indonesia tidak, karena Indonesia ini termasuk petamanan surga. Walaupun nggak pakai minyak, Indonesia itu tetap bisa berjalan. Rakyat beras nandur, ayo sing mangani gandum impor, padahal kapal sing nggawa diancam minyak dan sebagainya. Kita insya Allah di sini di Indonesia, makanya siap-siap kalau nanti ini berkelanjutan sampean harus cepat-cepat pulang. Tapi mudah-mudahan enggak lah ya, belum, masih lama kiamat. Tapi seandainya itu terjadi, insya Allah Indonesia paling paling akhir sendiri mengalami kesengsaraan, karena sudah motonya sudah tidak ada minyak. Itu Megawati saja sudah sudah ngomong kemarin. Ayo, siapa omongnya Megawati dalam krisis minyak kemarin? Ayo. Kalau tidak ada minyak kan bisa direbus, kan gitu. Wah, ini di Indonesia gampang direbus. Jadi gampang Indonesia, opo-opo enek, orang mengandalkan dari luar negeri. Nah itu nanti kalau memang bukan hanya kelaparan, duit ora kanggo. Sing kanggo ya wong sing duwe beras. Ya, yang punya uang nggak boleh. Yang hari ini kemarin sudah kita Singapura, Malaysia itu krisis beras. Saya punya uang banyak tapi nggak ada yang jual beras, rekoso. Nah inilah hari ini kita berpuasa itu adalah benar-benar, ini adalah madrasah. Kita itu benar-benar belajar untuk bisa berlapar-lapar, biar kita bisa menyadari, ya, menyadari apa? Bukan menyadari jagong. Kalau menyadari duduk itu bukan. Ini menyadari ya bahwa lapar itu adalah ancaman terbesar bagi manusia. Dan maka dari itu ya kita itu belajarlah. Oh iya, alhamdulillah saya masih bisa kenyang, saya masih bisa masak, saya masih punya penghasilan. Banyak di antara mereka-mereka yang mungkin tidak bisa belajar dengan itu. Karena apa? Karena mereka itu langsung mengalaminya langsung, yang kita malah justru curiga. Tidak belajar malah insine muring-muring. Nah, tapi kalau kita puasa tidak ada kan, yang puasa muring-muring, asem kencot tenan. Waduh, lapar nggak ada. Karena memang sengaja bahwa kita lapar itu adalah sedang belajar. Makanya tema hari ini itu apa? Di antara lapar. Nah, benar, tidak semua lapar itu pelajaran. Banyak orang-orang yang kan mungkin dikasih lapar, dikasih masalah, bukannya malah sadar, malah muring-muring. Malah marah-marah sama Allah, terus putus asa dengan rahmat Allah dan sebagainya. Banyak yang begitu. Tapi kita umat Islam disuruh belajar lapar, karena di antara lapar itu dan doa itu adalah menjadikan kita temanya menjadikan kita tunduk kepada siapa? Tunduk kepada kodrat, qada dan qadar Allah. Ya, bagaimana kita tidak tunduk, bahwa kita sadar bahwa Allah itu memang sedang memberikan pelajaran kepada kita. Ya, apa pelajarannya? Yang pertemuan dulu itu saya sampaikan, ya. Saya sampaikan, dengan kita berpuasa kita sadar bahwa kita itu makhluk lemah.
Dalam keadaan lapar kita sadar bahwa kita mungkin di antara yang lapar-lapar itu adalah tidak menghendaki tapi terjadi. Itu menunjukkan bahwa ketidakmampuan sebagai umat, sebagai makhluk Allah hanya bisa menerima saja. Sopo sing gelem lapar, sopo sing gelem melarat. Ada yang mau melarat? Halo. Ada ndak? Tidak ada yang mau melarat, tapi tidak semua. Apa namanya? Ya, tidak ada yang mau melarat, tapi tidak semua tidak mengalaminya. Ternyata ada di antara mereka itu yang benar-benar mengalami. Itu menandakan bahwa mereka itu adalah bukan kemauan sendiri dan harus sadar bahwa itu adalah ujian dari Allah. Sama dengan pertanyaan, sopo sing ora gelem sugih? Ada yang tidak mau kaya raya? Bukan Halo. saya. Jawabannya Enggak. bukan saya, Bah. Ada enggak yang tidak mau kaya? Ada enggak? Bukan saya. Enggak ada yang mau apa, yang tidak mau kaya. Semuanya mau kaya dan bahkan semua berusaha untuk jadi orang kaya. Tapi dengan kemampuan kita, mungkinkah atau mungkin di antara kita itu berhasil atau sukses kaya bareng, kaya bersama-sama? Ternyata tidak. Ada di antara kita itu walaupun kadang yang jungkir balik, sirah kanggo sikil, sikil kanggo sirah, lambe kanggo pawon, pawon go lambe. Lah ini istilah yang sudah bablas nggak karuan. Ini ternyata adalah tidak semua bisa kaya. Dan bahkan yang kaya itu paling di dunia itu hanya tidak lebih dari 5%. Penduduk dunia tidak. Bahkan yang paling kaya pun itu paling masuk 1%, itu hanya beberapa gelintir orang terkaya di dunia. Yang lain-lain yo sedeng-sedeng. Ini menunjukkan bahwa kita tidak bisa ngatur kita. Ini menunjukkan bahwa kita harus tunduk dengan aturan Allah. Karena kita tidak mampu untuk merubah semuanya itu. Kita hanya boleh untuk ikhtiar atau berusaha. Tapi semua itu adalah Allah yang sedang menjadikan kita mau jadi apa kita. Nah, itu ternyata Rasulullah SAW sudah pernah menyinggung. Kullun muyasarun lima khuliqalah. Kullun utawi saben-saben siro, saben kulun, ya, saben awa-awaan iku muyasarun den gampangaken lima maring opo khuliqa den citakaken opo kulun lahu kanggo ya kulun kanggo saben-saben kita. Kita itu sudah diatur oleh Allah mau dijadikan, dimudahkan jadi apa. Kita kadang-kadang bingung. Ada orang yang hidupnya di gunung yang liwang-liwung kayak gitu. Allah ya Allah, kok malah jadi kaya. Padahal padi ndak ada, ini nggak ada. Coba kita lihat di daerah Wonosobo, banyak orang-orang yang di gunung kayak gitu. Kita mungkin tidak bisa meniru mereka. Kita ditancapkan di situ kayaknya langsung 5 hari kelaparan terlebih dahulu. Karena apa? Nggak bisa seperti mereka. Gumun itu. Ada orang yang jadi jualan, nggak jualan apa, itu dia itu jualannya yang nggak, yang kelihatannya orang lain itu nggak bisa melakukan, bisa hidup itu. Bahkan Masya Allah ada ini tetangga saya yang dia punya pekerjaan, yang pekerjaan itu tidak bisa dilakukan siapapun dan tidak mau mengharapkan itu, tapi dia uangnya banyak. Apa itu? Dia itu nyaingin itu yang kerok apa namanya, yang itu WC itu disedot pakai mobil itu, apa itu namanya, sedot WC, Sepiteng. nah, iya sepiteng itu. Nah di tempat saya ada yang dia itu justru manual, ya, manual, tidak mau pakai tank, wong dia itu ndak punya kok. Ya punyanya cuma mesin sedot, ya sudah.
disalurkan ke sungai jauh di sana, disedot. Itu yang lebih istimewanya apa? Kalau untuk yang sedot WC di jalan-jalan itu dia itu hanya apa namanya dot, paling diogrok-ogrok tok karo apa bambu apa pring itu. Tapi ini yang di tempat saya, begitu disedot habis, dia masuk ke dalam, diocrok-ocrok, dikasih air lagi, dikuras, dikosok, di ini sampai dia pakai kaki seperti di sawah itu. Saya pernah melihat setelah dia itu mentas dari itu, ternyata rambutnya itu ada kecambahnya. Bayangkan kecambah dari mana itu? Dari dalam setiteng. Iya, rambutnya belepotan, ada ininya. Ya Allah, siapa yang mau kayak gitu? Tapi dia itu justru kehidupannya, dan dia itu punya uang banyak itu karena tidak ada yang mau menyainginya. Sopo sing gelem dadi tukang ogrok-ogrok WC ngono itu. Tapi satu WC itu 300.000. 2 WC satu hari bisa dapat 3, 1 juta. Kita embret itu kalau di ini cuma mungkin di bawah 100.000. Wah, luar biasa. Nah, tapi nggak ada orang yang mau diajak mereka. Itulah kulun muyasarun lima khuliqalah, bahwa semuanya itu dimudahkan untuk apa mereka diciptakan, karena mereka itu terpilih ya oleh alam untuk bisa melakukan semacam itu. Bahkan kita sendiri juga sama, jenengan terpilih dimudahkan untuk menjadi TKI, dimudahkan untuk banyak teman-temannya dipersulit untuk berangkat ke Taiwan. Betul? Betul, Bah. Betul, tidak semua terpilih bisa begitu. Sudah di Taiwan pun masih ada yang dimudahkan untuk bisa bermajelis seperti jenengan semuanya. Tapi ada yang diajak itu ya koyo welulang garing, wulet nggak mau dan karena dia itu dimudahkan untuk sebegitu. Nah, itu. Nah, maka dari itu semuanya apa saja yang berjalan di dunia ini adalah sebagaimana Allah mengaturnya, dan tidak boleh tidak, kita bahkan harus tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dengan aturan dan dengan kemauan irodah Allah Subhanahu wa taala. Ini ya, dari masalah yang satu ini kita harus tunduk terhadap apa segala sesuatu yang diatur. Ya, begitu juga kita mungkin dimudahkan untuk berbuat maksiat. Kita dimudahkan oleh Allah untuk membangkang Allah. Itu bisa, itu juga karena irodahnya, izinnya Allah. Ya, dengan mengikuti setan dan sebagainya, mereka itu yang nantinya kalau tidak mau tobat justru akan dimudahkan untuk masuk ke dalam neraka. Nah, bila itu semua adalah iradah, karena janji Allah itu surga dan neraka akan aku penuhi dengan jin dan manusia, semua penuh, wes dari pilih-pilihan. Makanya kita A1 yang tidak boleh tidak kita bersyukur, kita itu masuk ke dalam pertamanan surga, yaitu majelis taklim semacam ini. Ini iradah Allah yang sangat baik dan sangat indah. Nah, itulah, dan itu pun karena kita itu ya dianjurkan, dan kita merasa otomatis ya, dengan kita berlapar semacam ini, kita itu akhirnya mau menyebut nama Allah dan berdoa kepada Allah untuk apa? Paling tidak untuk tetap dijadikan oleh Allah. Allahumma sabbit qulubana binuril iman, Allahumma sabbit qulubana fi dinil Islam. Kita itu minta ditetapkan kepada Allah oleh apa? Ya, ditetapkan oleh Allah untuk menjadi orang-orang yang terpilih menjalankan kegiatan-kegiatan surga yang nanti akan terus berjalan sampai di surga, yaitu majelis taklim ini. Kita mau tidak mau sebagai manusia, siapapun mereka,
yang membangkang atau yang tidak, yang sadar atau yang tidak, mereka itu harus tunduk kepada aturan dan nasib yang diberikan Allah kepada kita. Sudah, itu adalah inti kehidupan. Tidak ada yang lain. Es manuto penak nek wong manut. Tapi nek wong budi, ngerti budi itu. Budi ya apa nek bahasa Indonesia nih? Memberontak, Budi. Bah. Nah, ya berontak. Jadi kalau orang yang berontak ya dengan kalau orang yang berontak dengan kemauan Allah, tidak menerima dengan dzat Allah, dengan ujian Allah, maka mereka akan semakin terpuruk dan terpuruk dan akhirnya menjadi orang yang secara catatan terusir dari dunia ini. Karena satu, dengan ketundukan itu menjadikan kita bersyukur, maka itulah yang menjadikan kita itu jadi orang yang hebat. Maka dalam hadis qudsi itu yang pernah saya sampaikan dan sering saya sampaikan, malam yashkur an na'mai walam yasbir an balai. Apa? Malam yashkur an na'mai walam yasbir an balai. Fal yakhruj min tahtis sama fal yatlub robban siwaya. Malam yashkur man sapa baene wong lam yaskur yang ora iso syukur sapa man anak mai saking nikmat sing diparingke Allah kepada kita, walam yasbiran ora gelem sabar an balai saking bala, saking ujian-ujian, saking masalah-masalah yang diberikan Allah kepada kita. Kok enggak mau syukur, kok enggak mau sabar. Sebagian tidak mau syukur dan sebagian tidak bisa sabar. So, pada sama kita yang diberi nikmat tidak mau bersyukur, awas. Yang kita sedang diuji kok kita tidak mau bersabar, maka kita statusnya terusir oleh Allah. Fal yakhruj min tahtis sama, keluarlah dari langit, lorong langitku. Fal yatlub mongko golek sira kabeh, maka carilah Robban ing pangeran, Robban ke Tuhan siwaya sak liya ingsun. Coba kalau kita tidak mau syukur, tidak mau sabar, kita disuruh keluar dari lorong langit ini dan suruh mencari, silakan mencari Tuhan selain aku. Kalau kamu gak mau tunduk, silakan minggat toh. Gimana efeknya? Orang yang berstatus diusir, pasti dia tidak akan enak hidupnya. Makanya orang-orang yang mungkin kita, ya, termasuk saya, mungkin sampean masih ada dengan perasaan-perasaan yang gak nerimo dengan pemberian Allah kepada kita. Ada pasti ini, kayak tau wonge. Halo, enak iki wonge sing diuji ngersulo terus, enek ora? Enek ora? Teng Buri. Enten, Bah. Enek. Enten kudung kuning, Abah. Ana santri wamit, Bang. Aku weruh, kayak tau jelas banget tuh. Wong aku weruh awake dhewe. Ya mulane bener, mulane aku sering ngomong jenenge, ayo sing seneng ora syukur sapa? Saliyane aku. Ada yang lain. Sapa sing ora gelem syukur? Aku. Sapa? Wis bareng-bareng hilangkanlah sifat-sifat ini, karena kita terancam terusir. Kalau orang sudah status terusir, maka tidak usah kita merasa kita itu akan bahagia, pasti susah dan tambah susah. Selamat bagi kita yang tidak mau syukur dan tidak mau sabar. Selamat menderita selamanya. Na'udzubillah. Sudah, maka dari itu, dari kita bersyukur, dari kita bersabar, dan itu bisa kita lakukan, maka kita berstatus orang yang tunduk kepada aturan Allah dan hidupnya akan enak, dan kita insya Allah akan dimasukkan surga dengan penuh dengan syukur. Alhamdulillah, saya cukup.
Aku ngerek ngomong itu ora mandek-mandek iki. Ya sudah, mari kita lanjutkan dengan apa ini? Tanya jawab. Kalau pagi biasanya si malakama, tapi nih sore ini udahlah khusus untuk saya. Udah kalau saya ngaji itu kok ada tanya jawab langsung si malakama. Karena si malakama itu adalah apa gambaran kehidupan. Hidup ini akan selalu dihadapkan dengan si malakama. Nah, seperti jenengan ada di situ, itu si malakama. Saya di rumah seperti ini juga si malakama. Neng rumah ketemu bojo, ketemu anak ini, tapi si malakamanya apa? Duit sithik. Di situ jenengan uangnya gajinya jutaan, tapi orang ketemu bojo, orang ketemu anak. Ada yang sebagian ketemu, ning orang ketemu keluarga. Itulah si malakama. Maka dari itu kita hadapi si malakama ini dengan silahkan inspirasikan masalah Anda langsung aja, kami akan membantu Anda. Silakan untuk dimoderatori dan wajib ya, ada yang bertanya karena ini adalah fardu kifayah. Jadi wajib ada yang bertanya. Kalau enggak, yang bertugas hari ini harus membuat masalah. Ayo silakan bikin masalah. Monggo, salam. Ayo lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Risalah senja, Ramadan indah. Satukan langkah menuju berkah. Allahu Akbar, barakallah. Izin bertanya, Abah. Saya minta dari Banyuwangi, Abah. Monggo. Jika di rumah yang ada itu anak laki-laki dan anak perempuan sudah balik, terus ayahnya sedang pergi, itu yang paling berhak mengimami itu anaknya yang laki-laki atau ibunya, Abah? Ini pertanyaan satu. Terus yang kedua, ketika sedang junub, apakah boleh menyiapkan makan sahur untuk anak-anaknya untuk keluarga gitu, Bah? Soalnya mengejar waktu, Bah. Jadi mandinya belakangan itu boleh enggak, Bah? Yang kedua apa tadi? Yang kedua, ketika sedang junub belum mandi itu menyiapkan makan sahur buat keluarga boleh enggak, Bah? Karena dikejar waktu. Oke, terima kasih atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaan yang kelihatannya sulit tapi ternyata sudah ada jawaban. Bahkan yang kedua itu, ya yang pertama dan kedua itu satu, yaitu dari Rasulullah ada itu, ada. Yang pertama jadi imam sholat kan bukan imami keluarga. Ya mau jadi imam apa saja itu laki-laki itu adalah lebih afdol. Ya karena jika ada laki-laki maka imamnya adalah laki-laki, baik dalam sholat atau dalam keluarga. Ya, walaupun cara prakteknya itu kadang-kadang perempuan malah justru lebih berkuasa daripada laki-laki. Itu ada. Sudah balik, Abah, tapi masih kecil, umurnya masih 13 tahun gitu loh, Bah. Ya, kalau 8 tahun belum balik. Kalau balik 13, itu Bah, 13. Nah, kalau laki-laki itu 12, kalau anak perempuan itu adalah 9 tahun, itu di dalam kitab fikih itu begitu. Lah terus ngimami apa? Ngimami sholat. Ya, ngimami sholat jamaah, Bah. Ya, bagaimanapun walaupun dia kecil, dia suruh di depan. Walaupun dia itu apa namanya? Mungkin ya belum sempurna di dalam sholatnya. Itu diajari untuk di depan. Ya, tapi ya ibunya itu di belakang ya sambil mantau, artinya sambil mantau. Nah, kalau ada laki-laki perempuan sama-sama sudah balik, ya laki-lakinya yang harus di depan. Ya saisone suruh belajar. Itu. Ya walaupun yang pintar itu perempuan itu kalau dalam aturan itu tetap harus laki-laki yang di depan. Ya harus sebelumnya apa? Ya yang perempuan itu briefing dulu. Karena kamu harus jadi imam, maka kamu harus belajar begini diajarin. Ada ya? Sudah itu. Ya ini anak saya yang sekarang itu masih kembar itu sekarang baru umur 10 tahun itu
Ya kalau sholat itu ya yang apa suruh ngimami anak saya di depan itu. Udah bisa itu ngimami ibunya itu. Nah itu ya. Jadi begitu kalau dalam urusan sholat. Kalau dalam urusan keluarga juga tetap laki-laki. Tapi dalam urusan kehidupan di keluarga itu jawabannya adalah hati-hati. Kalau orang apa anak kok sudah balik semua walaupun itu saudara, makanya Rasulullah itu mengatakan kalau sudah saudara tidur apa kalau sudah besar-besar baik itu saudara walaupun dia laki-laki perempuan itu harus dipisah, jangan tidur satu kamar bersama. Nah, itu jadi aturannya begitu karena yaitu tadi setan itu bisa aja ya bisa aja menggoda itu begitu ya. Terus yang kedua dalam keadaan junub bolehkah apa namanya menyiapkan makanan Menyiapkan makan sahur. ya menyiapkan makan sahur atau mungkin makan sahur itu sendiri. Bagaimana itu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melakukan pernah itu akhirnya jadi jawaban pernah ya walaupun itu bernilai macam-macam ya dikatakan pernah kalau sah boleh tapi efek yang lain mungkin itu kurang bagus. Tapi kalau dalam keadaan darurat ya enggak apa-apa makan dua apa-apa. Wong Rasulullah itu pernah kok mandi junub itu adalah setelah imsak ya sebelum sholat subuh mandi junub dulu Rasulullah pernah. Berarti kan selama belum junub ya apa saja bisa dilakukan itu secara hukumnya, tapi efeknya macam-macam ya macam-macam. Ada ulama yang mengatakan apa jangan, tapi ini bukan standarnya boleh. Tapi ulama ada yang mengatakan sebelum mandi jangan makan, jangan kerja, jangan ini. Itu menunjukkan harus cepat-cepat itu boleh. Artinya bukan tapi itu sah-sah saja. Jadi ada anjuran semacam itu ya kalau bisa dilakukan. Tapi dalam keadaan darurat ya tetap saja boleh. Bahkan sahur dulu juga boleh. Itu pernah dilakukan Rasulullah. Tapi Rasulullah melakukan sesuatu walaupun cuma sekali itu tetap jadi hukum selamanya. Itu ya tuh. Jadi ada yang meden-medeni naik urung sedang junub kok sahur dulu atau luki masak dulu dan sebagainya itu nanti salah satu itu akan jadi orang yang melarat dan sebagainya. Ada yang bilang kayak gitu ya bagus saja sih, artinya bagus saja itu ya wajar-wajar saja karena itu menunjukkan bahwa ketidakbaikan iya walaupun boleh iya tapi jangan jadi penakut. Artinya penakut itu ketakutan hanya gara-gara karena itu adalah bukan langsung dari Rasulullah. Rasulullah no komen melakukan itu, tidak ada komen apa-apa. Yang menerjemahkan itu akhirnya ya dari para sahabat dan sebagainya. Sampai hari ini ada ulama-ulama yang menerjemahkan macam-macam sampai yang punya ilmu kayak gitu awas nanti jadi melarat. Weden melarat akhirnya nek urung adus urung gelem kerja malah turun menilai ini yang malah jadi masalah malah. Jadi, ngapunten bahasanya saya pernah dengar kajian kitab Tiqratul Uyun itu loh Uyun, ya. Katanya ini cuman ini posisinya kan kita sahur ngejar waktu Nah terus di sana di kitab Tiqratul Uyun apa yang disampaikan? Nggak boleh. Ya, jangan kalau sedang ini jangan menyiapkan ya, makan untuk di sienda. Kalau tidak ada hadisnya itu berarti pendapat ulama. Tapi saya jelas-jelas. Kalau mirangnya sambil lalu niku bah dadosnya mboten gitu. Oh ya. Jadi begitu. Kalau Rasulullah pernah nanti tak share nanti kalau saya pas sudah ketemu hadisnya nanti share bahwa Rasulullah pernah melakukan bahwa yaitu mandi sebelum subuh. Artinya sesudah imsak. Nah, berarti tidak diceritakan di situ makan atau tidak.
Wong namanya sebelum subuh ya berarti ya mungkin makan dulu atau sahur dulu, bisa mungkin. Jadi begitu. Hukum harus disampaikan apa adanya, tidak boleh diputer-puter ya. Kejadian yang ada dengan Rasulullah boleh, walaupun mungkin ada masalah-masalah di dalam kitab-kitab itu. Nah, tapi ya itu tadi itu kita ambil tengah-tengah. Jika tidak darurat ya jangan. Kalau umpama kita kok masih ada waktu, halah selulup langsung mari kok wis. Dan kita kan mandi junub itu kan enggak harus kita sabunan kosok-kosokan, enggak. Apalagi di ada bak, masuk saja selusuk silep yo setengah menit metu kirik. Yes, kayak bebek itu udah cukup itu. Nah, selesai. Itu. Nah, kita malah diajarin mandi itu sama bebek itu. Nah, udah gitu yang lain. Paham? Apa masih ada? Makasih, Abah. Ya, silakan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Waalaikumsalam. bertanya, Abah. Risalah senja, Ramadan indah, satukan langkah menuju berkah. Izin bertanya, Abah. Apakah boleh zakat mal profesi dikeluarkan berupa sembako dan dalam pengeluarannya itu dilaksanakan di bulan selain bulan Ramadan? Itu yang pertama, Abah. Dan yang kedua, apakah boleh zakat mal profesi dikeluarkan setiap habis gajian? Terima kasih atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan bagus juga ini, pertanyaan yang ilmu-ilmu yang bagus ini. Apakah boleh zakat dikeluarkan tidak di bulan Ramadan dan diwujudkan dengan tertentu? Ya, jawabannya kalau zakat itu profesi maka boleh. Tapi kalau untuk zakat fitrah harus di dalam bulan Ramadan sebelum sholat Id. Itu kalau zakat fitrah. Nah, kalau umpama zakat profesi kok dikeluarkan dalam bulan Ramadan, boleh. Boleh saja. Mau bulan Ramadan, mau apa saja boleh. Dan mau dikeluarkan secara cicil-cicilan umpama. Setiap gajian dikeluarkan 2,5% kasihkan. Itu boleh. Ya. Apa itu? Karena jika itu kok tidak tidak berlaku, maka mengeluarkannya itu adalah sebagai sedekah. Karena yang namanya zakat profesi, terus zakat tijarah, itu mengacunya adalah zakat mal. Mengacunya di situ, yaitu hitungannya itu adalah yaitu zakat mal. Zakat mal itu adalah atau zakat emas. Jadi kalau ada orang kok punya emas 86 gram, hitungannya emas murni, bukan emas yang dimurah, ya yang 24 karat. Bukan Ya, bukan emas tengahan. Kalau di Indonesia itu rata-rata emas campuran, Bah. Ya, emas itu tapi hitungannya tetap emas asli kan tetap ada campurannya. Ada harganya. Emas asli sekarang berapa itu? Yang seberapa? Yang 25 karat. Kalau yang emasnya kalau emas antam sekitar 3.500.000. Sekarang sampai 3 juta katanya lebih. 3.500.000 kalau emas antam. Ya, sekitar 2 juta, 3 juta. Nah, kalau kita menyimpan emas, walaupun emas itu tidak murni, tetap saja kalkulasinya adalah kalkulasi dengan emas murni, emas antam. Berapa itu? Umpama emasnya 18 karat, harganya sekian. Kok bisa nyamain dengan emas antam? Berarti itu wajib wajib zakat. Kalau sudah 1 tahun, jadi punya emas di rumah, ya tidak diapa-apain, jumlahnya mungkin 200 gram.
Kalau 200 gram 18 karat kan itu sudah memenuhi syarat. Ya, 200 gram, karena yang emas murni itu hanya 86, maka itu sudah melampaui. Berarti setiap tahun harus dikeluarkan zakatnya 2,5% dari harga itu. Sama akhirnya bisa apa, untuk tijaroh sama, untuk apa namanya zakat profesi sama. Nah, yang beda itu adalah zakat dari apa namanya zuru'. Zuru' itu adalah pertanian, dan zakat daripada hewan itu ada aturannya sendiri. Tapi untuk profesi dan sebagainya sama dengan kita menimbun emas, dan itu haul sanah syaratnya. Kalau tidak memenuhi syarat gimana? Sah-sah saja mengeluarkannya. Dan jika umpama jenengan itu dalam 1 tahun gajinya sekian, keluarkan 2,5% setiap bulan, wajibnya adalah setiap tahun. Ya, setiap tahun kok apa dapat kurang lebih segitu, ya bisa lebihnya apa segitu. Jadi seharga emas antam berarti berapa itu? 2 juta atau 3 juta sekarang, ya benar, 2 juta kali 86 atau 2 juta kali 100, ya 100 gram. Berapa 3 itu? juta lebih bah sekarang itu. Nah iya, umpama 3 juta kok kali Iya. 100 gram. Karena 100 gram itu kalau emas antam itu emas murni 3 juta kali 100 berarti berapa itu? 300 berapa? 300 juta, berarti Mbah. berapa? 300 juta. Iya 300 juta ya udah. Berarti kalau 300 juta ya segitu. Tapi jenengan mau nyicil apa namanya setiap bulan itu lebih aman. Lebih aman. Kalau toh nanti dalam 1 tahun tidak melampaui itu, kan seharusnya tidak zakat. Tapi kalau jenengan rela untuk zakat berarti itu jadi sedekah biasa. Itulah sedekah justru yang dianjurkan itu adalah yang tidak beracuan zakat. Ayo, kemarin siapa yang mendengar geger-geger Menteri Agama? Lihat Semuanya mendengar, Bah. apa itu? Bahwa zakat itu tidak populer di zaman Rasulullah. Zakat itu adalah tidak populer di zaman sahabat, dan zakat itu juga tidak populer di Al-Quran, karena tidak ada di Al-Quran tulisan zakat. Maka tinggalkanlah zakat, beralihlah pada sedekah. Wah, inilah akhirnya jadi geger. Ada Menteri Agama itu melarang mengeluarkan zakat. Bukan itu. Setelah ada klarifikasi ternyata bukan itu. Kita jangan hanya mengacu cuma zakat tok. Karena zakat itu hanya diperuntukkan orang yang memang dia itu apa namanya ya kaya, yang mampu, yang memang ya memenuhi syarat. Nah, justru kita itu harus mengalihkan. Jangan hanya kita berpatokan kepada zakat. Justru kita harus berpatokan kepada sedekah. Dan sedekah itu dikeluarkan siapapun boleh. Termasuk kepada yang wajib zakat. Mengeluarkan sedekah. Kalau zakat itu sedekah itu apa namanya? Sedekah wajib. Tapi kalau sedekah sunnah itu tidak wajib, dan itu hitungannya lebih besar daripada hanya sekedar sedekah wajib. Makanya apa orang Islam itu termasuk paling murah. Itu tuh ngurusi orang-orang yang paling pelit-pelit itu. Nah, kata apa beliau itu begitu. Orang itu sangat pelit banget, orang-orang Islam itu hanya mengeluarkan zakat 2,5%. Tidak diikuti dengan sedekah-sedekah yang lain. Bahkan dalam apa ya pada saat itu yang dimusuhi tidak mengeluarkan zakat itu adalah pada saat sahabat Umar, diterangkan oleh ini Menteri Agama. So, kenapa diperangin itu bukan karena tidak mengeluarkan zakat, tapi zakatnya tidak diperuntukkan untuk apa baitul mal, yaitu dibagi sendiri di kalangan mereka yang akhirnya pada saat itu baitul mal dari kas negara itu kosong blong. Setelah dikasih tahu mereka untuk membayarnya ke baitul mal nggak mau, akhirnya diperangin. Itu kasusnya itu begitu.
Maka dari itu zakat itu jangan jadi patokan sedekah. Itu hanyalah standar minimal saja bagi mereka yang mampu. Makanya hari ini kita itu beras itu disepakati. Kalau dulu 2,5 kilo, untuk sekarang kesepakatan ulama 2,8 on. Tapi sekarang ada anjuran, enggak boleh jadikan wajib, enggak boleh. Itu adalah 3 kilo. Kelebihan dari 2 on itu terhitung sedekah biasa. Justru itu yang penting. Maka dari itu orang itu jangan hanya mengeluarkan pas-pasan tok, itu jangan, harus ada lebihnya, diusahakan ada lebihnya. Karena sedekah yang dijanjikan oleh Allah itu adalah bukan sedekah wajib. Sedekah wajib itu adalah wajib, artinya dapat, rela atau tidak, maka mereka itu harus membayarnya. Untuk ganjaran apa ora perlu. Sing penting kudu ngetokno. Tapi kalau sedekah sedekah sunnah itu pasti pastikan mereka itu ikhlas. Benar apa enggak? Halo. Nggih, Abah, leres. Iya. Itu makanya boleh, Pak, saya mau zakat fitrah. Berapa? Saya langsung zakat fitrah 10 kilo. Boleh enggak? Boleh enggak zakat fitrah 10 kilo? Ngasih uang, ngasih beras 10 kilo langsung ke orang. Ini zakat saya. Orang ngomong apa-apa, orang usah ditaning-taning, orang apa. Sah enggak kira-kira? Sah. Sah. Karena pasti itu adalah melebihi standar. Ya enggak sah itu. Wong harus 2 kilo 2,8 on, kok ngasihnya cuma 2 kilo tok. Ini zakat saya. Cuplik, sah apa enggak? Tidak sah. Karena itu kurang dari standar gitu. Sama ya dengan aturan menyembelih sapi. Nyembelih sapi sapi satu untuk jadi 7 orang. Wah, bingung akhirnya. Piye kok umpama jadi kendaraan di sorga, terus kita mau naik sapi itu gimana? 7 orang loh, ada yang di leher, ada yang ini. Lah aku kebagian yang buntut dewe, apa ora bingung. Nah, kan malah bingung. Ya karena itu hanya standar saja. Nah, tapi orang-orang yang kaya, presiden, mungkin siapa orang yang kaya, justru nyembelih sapi untuk sendiri saja. Ini adalah sapi korban dari Presiden Republik Indonesia. Berat total adalah 2,5 ton. Sah apa enggak? Halo. Salah, wis jam piro iki? Sakit tat. Yuk cepetan. Jawab sanda itu kira-kira. Sah, Bang. Iya, sing ora sah iku ya sapi mugering ngikil-ngikil pitu jadi 7 orang. Ya sah-sah saja, tapi aduh memprihatinkan banget. Tapi itu standar, maka dari itu melebih itu dibolehkan gitu. Maka dari itu jenengan itu sedekah zakat itu adalah profesi adalah menunjuk ke emas 24 karat. Untuk emas 18 karat disesuaikan. Apalagi yang emasnya cuma sekarat. Ini juga diperhitungkan. Karena ada yang mas sekarat, yaitu Mas Dewi, Mas Paimin, Mas Paijo, Mas sopo iku bojone sampean iki. Ya nek bojoku ya jangan Mas Wagimin, Mas Wagimin. Ya termasuk aku iki yo Mas bojoku, ora payu dol-dolane iki Mas sekarat. Ya sudah mungkin itu ya. Oke, kita selesaikan dengan doa. Jam berapa maghribnya? Jam berapa maghrib? Kurang 9 menit lagi, Bah. Oh, masih kurang 9 menit. Gimana ini? Mau terlanjut? Satu pertanyaan lagi? Apa selesai? Karena doanya hanya mungkin 1 menit. Doa saja, Ya, Bah. satu lagi. Kalau ada. Ayo satu lagi. Heman, nunggu waktu. Wis takon apa wae. Saking bingungnya tanya, Pak, tanya Pak. Ya.
kapan bubarnya? Itu juga suatu pertanyaan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Bu Suli saking keluarga setiap malam, ininya dari Temanggung, Abah. Niki nggih. Kan Iya. enten Sebentar. Dari Temanggung saya dulu itu ada jamaah Iwamit awal-awal itu ada namanya Burahmi dari Temanggung. Enggak kenal ya? ada itu di pegunungan, Bah. Paraan Iya. situ. Di mana itu orangnya sekarang? Udah di Indonesia nikah lagi. Wih. Jaluk nomere sing duwe. Ya sudah, Insya silakan. Allah. Ngeten Abah, niki kan ngrumpi-ngrumpi nggih Bah nggih ceritane. Lah niku ngeten niki. Lah aku ape di pernikahan sithik, tapi kalau apa niku di Damas Sedekah itu nunggu kalau saya udah mati gitu nggih Bah nggih. Terus yang satunya lah sedekah kok dianu di apa dindinde gitu. Dindinde apa ya? Ya, Diundur, ditangguhkan gitu ya. ya nunggu Terus mati gitu kan. ya, terus yang satunya bela diri yang saya yang bilang nunggu mati itu nek mati kuwi wis full ikhlas ngeten. Tapi nek anu ki kalau saya nanti kalau belum mati itu bisa tak gandol kemelingan gitu. Nah, saya tuh cuma denger terus yang baik yang mana Abah? Ya terima kasih. Terima kasih Abah. Oke. Ya, itu orang yang melakukan kayak gitu orang cerdas. Mau sayang ditanya itu kapan mau mati itu malah dia nggak mau cepat-cepat mati. Ya ini yang namanya nanti sodakonya jadi nggak tahu kapan. Nah itu alasan itu benar walaupun tidak semestinya. Sodako ya sodako, ikhlas atau ndak ikhlas sodako nggak harus kita itu benar-benar ikhlas ndak. Bahkan di dalam Al-Qur'an sudah dikatakan kan wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha samawati wal ard u'iddat lil muttaqin, bahwa surga dan keampunan Allah itu diperuntukkan orang yang takwa. Orang yang takwa itu adalah orang yang dia itu pertama yaitu apa? Wa anfiqu apa itu namanya? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Dia mau bersedekah, mau berinfak dalam keadaan lapang dan dalam keadaan sempit. Lapang berarti dia itu ikhlas. Sempit berarti dia itu awal. Itu ada film namanya The Owl itu. Jadi Owl itu ya itu mah agak-agak ikhlas, agak-agak enggak. Nah, terserah mau wasaringu apa tidak. Kalau wasaringu ya jangan kelamaan. Tapi kalau mau nunggu mati ikhlasnya ya itu juga boleh. Ya itu boleh juga kalau mati itu ikhlas. Ya memang nafsunya itu Bah masih mau make gitu Bah. Nah ya udah enggak apa-apa. Itu boleh. Ya boleh saja. Mau sodako kapan saja boleh. Wong disodakoi juga boleh apalagi punya sendiri. Ya termasuk ya itu tadi, nanti saya punya ini, nanti kalau saya meninggal ini belikan ini kasihkan ke ini. Itu kan namanya wasiat. Jenengan itu wasiat boleh, itu namanya wasiat. Gitu, boleh. Silakan saja, silakan. Tapi ya sodako yang lain dilakukan, jangan bar mati ini sodako jangan itu anjurannya kan wasari'u bercepat-cepatlah, bersegeralah. Kita sodako itu melihat orang lain, bukan melihat diri sendiri. Karena apa? Kemungkinan yang kita lihat adalah yang akan kita tunggu itu adalah yaitu orang yang sedang butuh banget. Nah ini contoh, ini hanya contoh. Umpama jenengan kepengen sodako ke Pak Misbah. Pak Misbah, saya mau sodako segini, tapi nunggu saya mati. Kira-kira bahaya nggak bagi saya? Halo, bahaya nggak? Enggak kali Bah, kan keadaannya apa baik-baik saja. Bukan bahaya baik-baik saja. Bahayanya itu saya itu nanti dari perasaannya gimana gitu. Aduh, ibu iki sih kapan mati nih yo? Dia harap mati. Jadi akhirnya mau sing arep dikek itu ngarep mati nih kapan mati nih. Ya kaya wong nunggu warisan juga begitu.
Wah, akhirnya karena yang mau disodako itu kurang ajar itu, ya Allah, mungkin cepat no mati menaku oleh oleh sodakoan, malah kebangetan meneh kan, ya itu, ya sudahlah, itu saja wasiat saja, wasiat itu namanya wasiat, boleh, boleh silahkan wasiat, ya sama itu dalam keadaan faraid itu juga sama. Jadi yang paling bagus itu tanah faraid itu ditaning-taning terlebih dahulu kepada anak turunnya. Ini kamu nanti sana sertifikatkan, ini sana sertifikatkan, ini sana sertifikatkan. Semua sudah dapat dan tidak ada masalah. Nah ini tetap masih saya garap karena saya butuh. Ya soalnya aku mati berarti otomatis tekmu kabeh. Itu wasiat bagus itu. Oke, ayo saya dukung silakan. Ada yang mau ngikuti? Sodakoh setelah mati? Ojo kabeh. Nek kabeh ngono ya kapan iku nek ngarep-ngarep dikei apa disedekoi wong bingung kabeh ngenteni mati kabeh. Ya sudah, yuk kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabi Rasulillah ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzaban nar. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah. اللهم لك سمت وبك آمنت وعلى رزقك أفطرت ذاب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا ارحم الراحمين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد سبحانك ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kurang lebihnya maaf, maafu minkum. Selamat berbuka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.